Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas matematika SMA kelas 12. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas dimensi 3, jarak titik ke bidang. Mari kita mulai. Pengertian jarak titik ke bidang. Perhatikan gambar di samping. Jadi ada titik, ya. Terus ada titik yang terletak pada bidang, ya. Setelah itu kita hubungkan titiknya, ya, pada titik Q dan dia menembus bidang, ya. Ini adalah garis M, ya. Garis M, ya. Dan titik ini tegak lurus, ya, terhadap bidang, ya. Jarak titik P ke bidang, ya, di sini bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa, ya. Jadi titik ini tegak lurus, ya. Oke. Panjang ruas garis PQ itu sama dengan, ya, panjang ruas garis PQ ini, ruas garis dari P ke Q itu sama dengan jarak titik P ke bidang, ya. Jadi panjang ruas garis ini sampai di sini ini merupakan jarak, ya, jarak dari P ke bidang ini, ya, ke bidang misalkan lantai, papan, ya, atau dinding, ya, dan sebagainya. Oke, kita perhatikan gambar yang berikut. Misal P adalah titik dan alfa adalah bidang, ya. P ini merupakan titik, alfa adalah sebuah bidang, ya. Jarak titik P dengan bidang alfa, ya, P ini dengan bidang yang ini, bidang alfa ini, ya, adalah panjang ruas garis PQ. Jadi panjang ruas garis PQ, ya, dengan Q di bidang alfa. Jadi Q ini, titik Q ini terletak pada bidang alfa, ya, dan PQ tegak lurus dengan bidang alfa, ya. Jadi titik ini tegak lurus dengan bidang yang bawah, ya. Kalau kita tarik ruas garis ini tegak lurus, ya. Langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa sebagai berikut, ya. Kita pelajari, ada beberapa langkah. Yang pertama, dari titik P ditarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa, ya. Jadi kita tarik garis ini dari atas, ini garis M, yang mana garis ini merupakan tegak lurus dengan bidang yang ini, ya. Ingat di sini garis M tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Oke. Yang kedua, menentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa, ya. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q, ya. Jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ, ya. Jadi titik tembus, ya, ini maksudnya titik tembus, ya, dari sini dia menembus ini garisnya, menembus titik ini. Jadi jarak titik P ini terhadap bidang ini, bidang alfa ini merupakan panjang ruas garis, ya, P ke Q, ya.
contoh yang pertama, ya. Diketahui kubus ABCD EFGH manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut, ya. Sesuai dengan pengertian jarak titik dan bidang, ya. Yang pertama, titik B ke bidang DCGH, ya. Mari kita jawab, ya. Kita gambarkan kubusnya. Ini adalah kubus ABCD EFGH, ya. Maka yang pertama, titik B ke bidang DCGH, ya. Jadi titik B ke bidang DCGH, ya. Apakah dia merupakan jarak titik antara jarak titik dan bidang, ya? Ya. Jadi sini dia tegak lurus ini, ya. Ini tegak lurus yang sini, ya, dengan bidang yang ini, ya. Jadi jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC, ya. Jadi jarak titik ini terhadap bidang ini itu merupakan panjang ruas garis BC, ya. Dan dia tegak lurus, ya. Oke. Yang berikut, titik F ke bidang ADHE, ya. Titik F sini ke bidang ADHE, ya. Dan ini merupakan juga, ya, jarak antar titik dan bidang, ya. Jadi jarak titik F ke bidang ADHE adalah panjang ruas garis FE. Jadi ini jarak, jadi jarak titik F terhadap bidang yang ini, yang diarsir ini merupakan panjang ruas garis dari F ke E, dan ini tegak lurus, ya. Selanjutnya titik D ke bidang EFGH, ya. Apakah merupakan jarak antara titik dan bidang, ya. Jadi dari titik D ke bidang atasnya, ya, ke bidang atas, ya. Jadi ini merupakan jarak titik ke bidang, ya. Oke. Jarak titik D dengan bidang EFGH adalah panjang ruas garis DH. Jadi ini panjang ruas garis ini ke sini. Karena ruas garis DH tegak lurus dengan bidang CDHG. Yang berikut, titik A ke bidang BDHF. Di titik A dengan bidang BDHF, ya. Oke, kalau kita gambarkan yang sini, tengah sini, ya. Jadi dalam ruang dia, ya. Jadi jarak titik A dengan bidang BDF adalah BDHF panjang ruas garis AO, ya. Jadi panjang ruas garis A ke O ini merupakan jaraknya terhadap bidang yang ini, yang kuning ini. Jadi dari A ke O, dan dia ruas garis AO itu tegak lurus bidang BDHF. Jadi garis ini, ya, ruas garis ini tegak lurus dengan bidang yang ini, ya. Dia tegak lurus. Oke, kita lanjut contoh 2. Diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Ya. Jadi kubusnya seperti ini. Jadi ini adalah bidang AD, F. Jadi AF, GD ini adalah bidang AFGD. Di sini,
B-nya di sini ya. Jadi kita akan menentukan jarak bidang ini ya, dan titik B. Oke, misalkan di sini saya beri nama titik I ya. Oke, dan ingat di sini tegak lurus ya. Ini tegak lurus ya. Ya. Pertama, kita akan menentukan panjang BE. Ya. Panjang BE. Jadi untuk menentukan panjang BI atau titik B terhadap bidang AF GD itu diwakili oleh ruas garis B ke I di sini. Ya, sini. Nah, untuk menentukan panjang ruas garis BI, pertama-tama kita menentukan panjang ruas garis BE. Ya. Panjang ruas garis BE adalah diagonal ruang kubus. Ya, ini adalah bukan diagonal ruang sebenarnya. Ini diagonal bidang. Ya. Jadi sini diagonal bidang. Ya. Diagonal bidang kubus. Ya. Jadi panjang B itu sebenarnya A akar 2 ya. Jadi A akar 2. Jadi ini rumusan untuk diagonal bidang A akar 2 ya. Maka BE itu sama dengan 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena rusuknya adalah 6, panjang rusuk kubus itu 6 ya. Maka tinggal kita substitusikan A nya dengan 6 sehingga di sini panjang BE atau diagonal bidangnya dari B ke E ini ya, itu 6 akar 2 cm. Ya. Sekarang untuk menentukan panjang dari titik ini ya, ke sini atau BI ya, maka setengah dari BE, setengah dari panjang diagonal bidang ya. Maka BI sama dengan setengah kali 6 akar 2. Maka BI sama dengan 3 akar 2 cm ya. Jadi dapat disimpulkan jarak titik B ke bidang AF GD adalah 3 akar 2 cm ya. Jadi diwakili oleh garis BI di sini. Oke. Contoh yang ketiga. Diberikan 5 TA BCD dengan alas persegi ya. Jadi sini alasnya persegi ya. Titik O adalah perpotongan antara ya, diagonal AC dan BD ya. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD itu sama dengan 6 cm. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 3 akar 6 cm. Dan tinggi ya, tinggi limas itu TO itu sama dengan 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Supaya memahami soal ini mari kita gambar ya. Ya, ini adalah limas TABCD. Jadi di sini titik O itu merupakan perpotongan diagonal AC dan BD. Ya, berarti antara diagonal A ke C dengan B ke D. Jadi di sinilah titik O-nya ya. Jadi sini perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD. Ya. Terus di sini ya, tinggi limas di sini TO ya. Jadi 6 cm. Ya. Jadi dari T ke O. Oke. Yang ini 6 cm.
Terus bentuk alas limas ini tadi ya, karena dia persegi ya, berarti dari A ke B itu 6, dari B ke C juga 6, C ke D juga 6, D ke A juga 6 ya. Oke. Nah, ini adalah ya, bidang TBC ya. Bidang TBC ya. Kita gambarkan nanti ya. Yang kita cari nanti adalah panjang ruas garis OM ya. Ruas garis OM ini merupakan jarak titik O terhadap bidang TBC ya, diwakili oleh garis OM ya. Di sini tegak lurus ya. Titik terhadap bidang itu harus tegak lurus ya. Diwakili oleh garis OM ya. Oke, kita beri arsiran biru sini ya. Oke, maka kita keluarkan yang arsiran biru ini tadi, kita keluarkan ya. Jadinya di sini berupa segitiga TOP, dimana di sini adalah titik M ya. Nanti tujuan kita adalah mencari panjang ruas garis OM yang ini. Oke, untuk TO nya karena diketahui di soal itu 6 cm ya. Nah, sekarang mari kita menentukan panjang OP dulu. OP di sini ya, yang ini ya. OP itu setengah dari AB ya. Ini kan bentuknya persegi ya, ya. Maka panjang ini kan dari O ke P itu kan setengah ya. Setengah dari panjang AB ya. Sehingga di sini sama dengan setengah dari 6 ya. Karena panjang ini sisi alasnya tadi persegi 6 ya. Maka jadinya 3 cm. Maka panjang OP di sini ya 3 cm OP nya ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjang TP yang ini, sisi miringnya ya. Sisi miring yang panjang TP ya. Maka kita menggunakan konsep teorema Pythagoras ya. TP kuadrat ya itu sama dengan TO kuadrat tambah ya. Bukan TP di sini ya, OP ya. Ini OP kuadrat ya. OP kuadrat, maka TP kuadratnya kita substitusikan ya. 6 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat itu panjang OP nya ini dari O ke P ya. Maka jadinya 36 tambah 9. Ini 36 tambah 9 45 ya. TP itu akar dari 45, kita uraikan menjadi 9 kali 5, jadinya 9 itu jadinya 3 ya. Akar 9 3, akar 5 cm. Jadi panjang TP nya adalah 3 akar 5 cm ya. Sekarang kita akan menentukan panjang OM ya. Ya, panjang OM yang ini ya. OM ya. Panjang OM di sini kita menggunakan konsep luas segitiga ya. TP ya. TP kali OM itu per 2 sama dengan OP kali TO per 2. Oke, ini
Jadi luas segitiga di sini, ya, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ya. Kalau kita pandang segitiga ini, siku-sikunya di sini, ya, maka tingginya adalah OM, ya, OM. Alasnya adalah TP. Sehingga di sini TP kali OM. Kalau kita pandang segitiga ini, siku-sikunya di sini, ya, maka alasnya OP, tingginya OT. Ini ke atas, ya. Jadi ada 2 segitiga dalam satu segitiga. Oke. Maka tinggal kita substitusikan. Nilai TP-nya adalah 3/5 kali OM per 2 sama dengan OP-nya 3 cm, TO-nya 6/2. Maka yang ini kita habis dibagi nih, ya. Sehingga sisanya adalah 3/5 kali OM sama dengan 18. 3 kali 6, 18. Maka OM-nya 18/3/5. Oke. Kita sederhanakan 18 dibagi 3, 6/5, ya. Itu sama dengan 6/5, ya. Jadi 6/5/5 cm. Nah, ini kita rasionalkan, ya. Jadi 6/5 dikali dengan akar 5 itu sama dengan 6 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 ini 5, ya. Jadi dapat disimpulkan jarak antara titik O dengan bidang TBC, ya, diwakili oleh OM, ya, dari OM itu adalah 6/5/5 cm. Kita lanjut contoh yang keempat. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Ya, buatlah ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Oke, mari kita jawab. Ya. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Ya. Yang ini adalah bidang, ya, B, ya, E, G. Ya, ini seperti ini, ya. Yang ditanya di sini, ya. Jadi menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Ya, ini adalah jaraknya di sini. Atau di sini titik J di sini, ya. Nah, ini titik J, ya, dibagi oleh titik J. Jadi garis ini tembus sebenarnya sampai di titik D. Jadi jarak titik F ke bidang ini, bidang BEG ini yang diarsir ini diwakili oleh ruas garis FJ, ya, FJ. Sekarang bagaimana cara menentukannya, ya. Ya. Jadi perlu kita ingat di sini, ya. Kita buat di sini garis bantu ini, ya. Ini diagonal bidang, ya. Bidang atas ini, ya. Kita buat sini. Jadi di sini 90 derajat. Jadi jarak titik dan bidang itu pasti tegak lurus, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil, ya, bidang yang ini. Yang kita ambil itu adalah bidang B,
ya, BIF ya, atau BFI. Yang ini yang kita ambil ya, bidang B ini kita ambil, kita coba pisahkan agak mudah dipahami ya. Oke, kita menentukan panjang FH dulu ya, FH ya, yang ini FH ini adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang. Panjang FH itu sama dengan diagonal EFGH, jadi diagonal bidang dari EFGH ya. Panjang FA itu A akar 2, tinggal kita substitusikan. A nya adalah panjang rusuk kubus, yaitu 9 ya. Maka jadinya adalah 9 akar 2 cm. Jadi panjang diagonal ini ke sini itu 9 ya. Ini 9 akar 2 cm ya. Sekarang kita menentukan panjang FI yang di sini. FI ya. FI itu kan setengah dari panjang ini ya. Maka panjang FI itu setengah dari panjang FH atau diagonal ini FH. Maka jadinya setengah dari 9 akar 2 sama dengan 9/2 akar 2 cm. Jadi ini panjangnya 9/2 akar 2 cm. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan panjang BI yang ini, panjang BI ya, yang ini ya. Panjang B ini menggunakan teorema Pythagoras itu sama dengan BF ya, BF kuadrat tambah FI kuadrat ya. Tinggal kita substitusikan. BF nya itu kan panjang rusuk kubus ya, BF itu kan panjang rusuk dari kubus. Yang ini dari BF rusuk kubus itu kan panjangnya sama. Di sini tadi 9 ya, 9 cm, sehingga di sini BF nya 9 kuadrat tambah FI ya, FI yang ini ya. Jadi ini sisi miringnya, ini kedua sisi siku-sikunya, yang ini kedua sisi siku-sikunya, sehingga di sini FI nya itu yang ini tadi 9/2 akar 2 kuadrat ya. Maka ini 81, 9 kuadrat 81, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat itu 2. Kita sederhanakan ini jadi 2 sini, sehingga di sini 81/2. Kita samakan penyebut menjadi 243/2. Tinggal dikali aja, 2 kali 81 tambah 81 yaitu 243/2 ya. Maka jadinya BI itu akar dari 243/2 kita ubah menjadi 81 kali 3/2. Maka jadinya adalah akar 81 9, sisa 3/2 ya. Jadinya adalah 9/2 akar 6 cm. Ini kita rasionalkan ya, tinggal dirasionalkan. Ya. Sekarang kita menentukan panjang FJ yang ini, FJ ya, yang ini. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, segitiga BF ini pada dasarnya ada
dua bagian ya. Yang pertama, bagian pertama itu kita pandang sudut siku-sikunya, siku-sikunya di sini di J, dan yang kedua di F siku-sikunya ya. Maka menggunakan konsep luas ya, luas segitiga BFI itu sama dengan FI ya. FI ini alasnya, ini FI kali BF yang ini, berarti ini tingginya per 2. Konsep luas alas kali tinggi per 2 itu sama dengan kita ke pandang siku-sikunya di J, maka alasnya adalah BI, dari B ke I ya. Terus tingginya adalah FJ. FJ inilah yang akan kita cari nanti ya. Maka tinggal kita substitusikan yang ini habis ya, jadinya FI 9/2 akar 2, BF nya 9 ya, BI nya juga di sini, BI nya 9/2 akar 6 kali FJ. Maka jadinya ini kita sederhanakan ya, maka akar 2 kali 9 sama dengan akar 6 kali FJ. Maka FJ nya adalah akar 2 kali 9 per akar 6. Maka jadinya akar 2 kali 9 ya, akar 6 kita uraikan menjadi akar 2 kali akar 3. Maka akar 2 ini dengan akar 2 yang ini habis dibagi ya, jadinya 9 per akar 3. Jadi panjang FV ini 9 per akar 3, kita rasionalkan ya. Contoh meresonalkan tadi sudah ada video sebelumnya, tinggal dibuka lagi. Hasil rasionalnya adalah panjang FJ nya 3 akar 3 cm. Jadi jarak titik F ke bidang BEG ya, BEG itu diwakili oleh garis ini tadi FJ ya, digambar ini itu adalah 3 akar 3 cm. Contoh yang kelima, suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangunan seperti berikut ya, kira-kira seperti ini, bangunan berbentuk segitiga lah dari kertas ya. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi ya. Ini kuncinya segitiga, jadi panjang sisi yang ini ya sama ya, begitu juga yang ini sama. Panjang BF ya, panjang BF itu 13 cm ya, jadi sini ya. Dan BC 12 cm, BC nya 12 cm yang ini ya. Dari B ke C 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Jadi jarak antara titik A dengan bidang BCFE dengan bidang yang ini. Oke. Mari kita jawab, kita gambar lagi bentuk bangunan segitiganya ya. Jadi ini adalah bidang BCFE. Nah, ini yang diarsir yang ini ya. Nanti kita akan menentukan jarak titik A ini ke bidang yang ini. Nah, oke, diwakili oleh garis AG. Jadi diwakili oleh ruas garis AG, di mana ya, antara titik dan bidang itu tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Oke, diketahui di soal panjang BF nya itu 13 cm ya, BC nya 12 cm. Oke,
kita keluarkan ya, segitiga BCF nya. Yang ini kita keluar, potong ya, bawa keluar, kita pisahkan supaya mudah kita pahami ya. Kita akan menentukan panjang dari C ke F yang ini ya, dari C ke F. Gimana di sini pasti tegak lurus kan ya, sini kita keluarkan yang ini, jadi siku-sikunya di C. Jadi yang ini sisi miringnya ya, yang CF itu dengan CB nya itu sisi siku-sikunya. Maka yang ditanya itu adalah salah satu sisi siku-sikunya, maka CF kuadrat sama dengan BF kuadrat kurang BC kuadrat ya, merupakan pengurangan dari sisi miringnya. Nah yang ini tinggal dikurang, maka sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat, 169 kurang 144 itu sama dengan 25. Jadi panjang CF nya akar 25 itu sama dengan 5 cm ya. Jadi panjang dari C ke F nya 5 cm ya. Nah kita perhatikan segitiga ABE yang ini, ABE ya. Panjang segitiga ABE perlu kita ketahui dari ini tadi panjangnya 5 cm ya, karena ini segitiga sama sisi, ini juga 5 cm kan ya, ini 5 cm ya, ini 5 cm. Oke, sini sekarang kita akan menentukan ya, panjang AG ya. Yang ini kita menentukan panjang AG ya, merupakan jarak titik A terhadap bidang yang diarsir ini BCFE ya. Ini tujuan akhir kita ya. Oke, itu nanti diwakili oleh garis AG yang ini, AG yang ini ya, diwakili oleh garis AG. Oke, sudah kita perhatikan segitiga AEG ya. AG itu yang ini, AG kuadrat itu sama dengan AE kuadrat kurang GE ya. G, kita ambil yang ini saja ya. Dari AG kuadrat itu ini sisi miring, kuadrat sisi miring dikurang dengan siku-sikunya GE ya. Sehingga di sini AE kuadrat kurang GE kuadrat, maka jadinya AG kuadrat sama dengan panjang AE nya 5 ya, GE nya berarti setengah dari panjang BE di sini ya, berarti setengah dari 5 dikuadratkan ya, berarti sama dengan ini dikuadratkan jadi 25, ini setengah ya, setengah ke 5 kuadrat jadinya 25/4 ya. Nah, ini 25/4, maka jadinya 100 kurang 25, kita samakan penyebut dengan 4 ya, tinggal 4 kali 25 100 kurang 25, jadinya akar 75/4. Maka kita uraikan menjadi 3 kali 25/4 itu sama dengan 25, jadi akarnya adalah 5 ya, 4 jadi 2 ya, akar 3 cm. Oke, jadi dapat disimpulkan jarak antara titik A dan bidang BCFE adalah
5/2 akar 3 cm, yang tentunya diwakili oleh garis AG ya, diwakili oleh garis AG pada gambar seperti yang ini ya. Ini ya, ada garis AG, jadi panjangnya adalah 5/2 akar 3 cm. Oke, sampai di sini video kali ini ya. Terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam bantu memahami pelajaran matematika. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.